mungkin bisa dijelaskan terkait pelaksanaan The Legend of Pontico 2 ini dalam hal memperingati hari ulang tahun The Legend, hari ulang tahun Pontico ini, Pak. Ya, oke, baik. Jadi memang ini The Legend Pontico untuk kedua ini merupakan kelanjutan dari The Legend yang pertama. Tujuannya dilaksanakan ini adalah untuk melakukan revitalisasi terhadap peran perjuangan Pontico dalam ikut mengambil bagian dalam merebut kemerdekaan atau memerdekakan negara ini. Dan PMTI punya visi yang betul-betul ingin melihat bahwa Toraja secara keseluruhan atau dalam arti luas memiliki juga peran strategis dalam membangun bangsa dan memperjuangkan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, khususnya di kalangan Toraja. Dan kita harapkan dengan membangkitkan semangat perjuangan Pontico bagi generasi muda menjadi inspirasi untuk berjuang di dalam mempertahankan kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan dalam konteks membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapasitas untuk mengisi pembangunan dalam segala bidang ke depan, dan khususnya bagaimana melihat Toraja dalam arti yang luas sebagai bagian dari kelanjutan perjuangan yang digagas oleh Pontico dalam merebut kemerdekaan. Itu esensi yang menjadi pertimbangan Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia, dalam hal ini yang diketuai oleh Maijen Silvanus Lumbaya, dan sekaligus sekarang posisinya sebagai Gubernur Sulawesi Utara, sebagai putra bangsa dan khususnya putra Toraja, telah melakukan, walaupun masih baru, melakukan terobosan sebagai wujud itu dengan melakukan penerbangan perdana Manado Toraja. Manado Toraja setiap 2 minggu sekali untuk diharapkan bisa memicu percepatan pembangunan khususnya di bidang pariwisata bagi masyarakat, bagi Toraja. Dalam arti kalau ngomong Toraja itu keseluruhannya, tidak hanya Toraja Utara tetapi juga Tanah Toraja dan Mamasa, dan itu jadi menjadi prioritas perjuangan PMTI adalah membangun 3 daerah itu sebagai daerah basis yang harus kita menjadi prioritas untuk mendukung pembangunan masyarakat Toraja sebagai bagian integral dari masyarakat bangsa dan negara. Bagaimana melihat sendiri terkait pelestarian budaya lokal Toraja dalam semangat Juang Pontico ini, Pak? Iya, tentunya itu menjadi acuan kita bahwa semangat budaya itu budaya kerja keras, budaya perjuangan, menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang sebagai selama ini menjadikan Toraja sebagai daerah tujuan itu menjadi PR kita bersama, yang itu oleh PMT ditangkap itu sebagai salah satu prioritas utama untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa mendukung aspek pariwisata. Dalam hal ini bagaimana PMT hadir dengan setiap event, dan dipandang perlu bahwa ini dengan memperingati Hari Pontico banyak aspek bisa dicapai di situ. Kalau selaku putra daerah sendiri, Toraja melihat bagaimana terkait Pontico yang notabene-nya dia tidak tunduk terhadap kekuasaan dalam membela Toraja pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Nah, itu jadi PR kita bersama. Ini sekarang ini filosofi perjuangan itu
ini dengan perjuangan dengan situasi perkembangan global apalagi di daerah digital, ini menjadi keprihatinan kita bahwa di Toraja banyak pergeseran nilai-nilai budaya yang mungkin tidak relevan atau tidak pas dengan apa yang menjadi perjuangan para pendahulu kita, khususnya apa yang telah diperjuangkan oleh Pontico. Budaya kerja keras, kejujuran, bagaimana jangan tertinggal tetapi ikut mengambil bagian di dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan, khususnya di Toraja dalam arti luas ya, saya selalu tekankan itu. Nah, ini yang PMTI pelopori sekarang periode di bawah kepemimpinan Pak Julius Silvanus Lumba sebagai putra bangsa. Kalau dalam arti luas lagi, ini melihat masyarakat Toraja itu di kancah nasional bagaimana? Masyarakat Toraja di dalam kancah nasional saya kira masing-masing punya peran dan punya potensi semua. Memang belum terlalu terkonsolidasi. Dan nah itu menjadi tantangan, jadi PR kita khususnya bagi generasi muda. Kalau kami yang tua-tua Miramang ini udahlah. Tetapi bagian dari evaluasi bahwa banyak hal yang mesti kita harus melihat rekan-rekan kita dari daerah-daerah lain bagaimana bisa lebih maju. Katakanlah Batak, bagaimana yang Minang bisa menduduki di Senayan dari 500 sekian anggota DPR, tapi dia bisa 147, coba bisa bayangkan. Dan kata kunci, nah ini mari kita evaluasi semua. Apakah orang-orang yang kita dukung selama ini melakukan sesuatu apa? Karena itu pusatnya di DPR, itu bagian dari perjuangan yang harus kita sikat bersama. Misalnya sekarang siapa di sana berperan? Kita ini kosong lagi DPD, ya kan? Nah itu, jadi kalau ngomong tadi menjawab dalam arti luas, kita ketinggalan dan momentum itu kita terlewat. Karena di Toraja ini serba instan dan transaksional yang sudah dominan ini juga menjadi PR kita. Nah itu kita inspirasi itu kita coba dorong melalui perjuangan ini, inspirasi Pontico ini bagaimana dimaknai dari semua kursi generasi muda. Sehingga ke depan, apalagi di era digitalisasi, kemajuan tidak bisa ditolak. Toraja tidak ketinggalan dari sisi pendidikan formal, tapi dia berubah total dengan sibuk yang sudah tidak di sini sudah menjadi pusat narkoba, ya judi, aduh aneh-aneh di ini. Nah ini yang menjadi bagian dari kegelisahan PMTI hadir membuat suatu kegiatan, mengajak semua untuk berpikir, mengevaluasi yang lalu dan bagaimana melihat ke depan sesuai dengan tuntutan perkembangan global dan era digitalisasi sekarang ini tidak bisa lagi kita apa-apain. Jangan kita ketinggalan. Bisa menjawab. Ada yang lain? Terkait seremonial kemarin, Pak, bagaimana pandangan atau penilaian Bapak terhadap kerjasama 3 kabupaten ini dalam memeriahkan The Legend of Pontico kedua? Nah, seperti saya gambarkan tadi bahwa fokus utama mencari solusi ya buat program PMT itu 3 kabupaten itu satu kesatuan yang utuh di dalam bersinergitas, membangun aksesibilitas dan saling sinergi di dalam membangun peran-peran masing-masing supaya bisa menjadi bagian dari daerah tujuan wisata yang menjadi priority. Nah karena itu sementara itu perjuangan semua. Akses Toraja lagi dibangun, tetapi itu dan bagaimana saling sinergi dengan memasak. Karena memasak itu cantik loh, view-nya bagus sekali. Dan itu kultur atau budaya memasak dengan Toraja beti-beti lah, kurang lebih sama lah masyarakatnya dan perlu dipacu. Kebetulan memang ini memasak semangat sekali karena mulai kita gilir mulai dari Tanah Toraja kegiatan ini sejak ini kepemimpinan Pak Silvanus di Tanah Toraja, terus dari di Toraja Utara, baru ke memasak.
Jadi 3 daerah ini memang itu bagaimana satu kesatuan sinergitas dalam membangun ke depan, dan tetap kita akan tidak mengesampingkan itu ekonomi apa di bidang ekonomi lain, tapi ini kalau dengan karena pariwisata ini bisa dipacu dengan 3 daerah ini, saya kira bisa memberi dampak positif untuk pembangunan ekonomi kerakyatan, UKM dan sebagainya. Tapi perlu dulu dibenahi infrastruktur yang harus memadai, sehingga aksesibilitas ketiga daerah itu benar-benar itu menyatu dan sinergitas. Nah, kita dukung sepenuhnya Pak WLM yang sudah jadi. Tapi ya di samping itu kita ini euforia pemekaran masih ada yang mekar-mekar, ya udahlah. Harus dilihat secara objektif, dan ini kadang-kadang semangat reformasi ini sudah nggak jelas liarnya kemana. Akhirnya kita nggak fokus. Nah, di Toraja tantangan kita sangat banyak, dan tujuan 3 daerah ini satu kesatuan untuk sinergi dalam membangun ekonomi dan UKM dan sebagainya. Tentunya dicari komunitas-komunitas yang bisa untuk memberi nilai tambah untuk bisa diekspor dan sebagainya. Tapi SDM juga itu jangan lupa harus jadi prioritas. Jadi kita bisa lihat daerah lain dan lain-lain. Itu kira-kira. Tadi kan disinggung infrastruktur, Pak. Mungkin sudah ada langkah-langkah dari PMT sendiri bagaimana infrastruktur 3 daerah ini bisa terkoneksi dengan baik. Contohnya kayak dari Rantai Pau ke Pangala kan masih ada beberapa titik itu yang mungkin rusak atau gimana, Pak. Mungkin sudah ada langkah-langkah dari PMT atau bagaimana? PMT ini akan tetap koordinasi dengan Pemda setempat. Pak Silvanus secara kebetulan diberi kesempatan dan akses ke pusat itu tidak perlu saya jelaskan, ya, dan peluangnya bisa jadi gubernur dalam waktu yang sangat singkat. Kita sangat percaya bahwa ini juga tentu begitu cepat. Bisa bayangkan apa bisa digambarkan, bisa membangun penerbangan pertama dari itu yang mau ditangkap itu ada wisatawan dari Cina lewat Manado langsung ke Toraja dan sebagainya. Karena itu salah satu itu. Nah, tentunya harus dibenahi Pemda di sini, jangan egosentral, tetapi koordinasi dengan baik. Dan ya kita berharap mestinya wakil-wakil kita yang ada di sana ini itu kan pusat jantung Republik ini, bisa membangun. Coba gitu Raja, Sungai Sadan ini kalau musim kemarau, bisa kita PMT sudah dulu merencanakan menara air di utara supaya air ini karena dampaknya untuk nasional. Kalau air Sungai Sadan ini sudah macet-macet itu, maka dampaknya pertanian ke Pindrang sebagai lumbung beras, sidrap dan sebagainya. Nah, itu harus kita konseptual berpikirnya, dan Pemda ini harus terbuka untuk bisa sinergi tanah Toraja Utara dan Mamasa. Jadi ini akses untuk dibangun ini kan masih baru dan mudah-mudahan bisa tuntas ke depan. Jadi tapi jangan lupa di daerah ini juga harapannya di Universitas Negeri Pongatiku itu bagian dari perjuangan dari PMT, salah satu prioritas. Sehingga itu bisa jadi rumah sakit taraf internasional sudah berhasil. Jadi saya kira percaya PMTI tidak diam, dan PMTI akan bergerak cepat melihat momen-momen yang memungkinkan untuk ini yang bisa dilakukan, dan tentunya keadaan nasional tidak bisa juga kita kesampingkan. Ya, ke depan ini tidak baik-baik saja, tetapi kita optimis ada solusi. Dan salah satu pikiran PMT itu filosofinya distribusi dan solusi, ya, sehingga ke depan ini betul-betul ya kita harap ini ya pejabat-pejabat baru baik tanah Toraja Utara, Mamasa sinergi
di dalam berkolaborasi membangun saling mengisi bagian-bagian itu, tetapi bisa barangkali dia sinergi dengan membangun aksesibilitas untuk jalur-jalur ekonomi yang bisa mendukung. Itu poinnya. Ya. Dan terakhir, kita tahu bahwa Bapak sebagai penasihat di PNT ya. Saya wakil ketua umum. Wakil ketua ya. Wakil ketua umum bidang politik dan hukum. Ya. 2 kali derajat politik dilaksanakan di Toraja Utara. Banyak netizen yang berkomentar di media sosial terkait apa sih peran PNT terhadap Toraja, yang mana kita tahu Toraja ini adalah pintu gerbang Indonesia Timur daerah pariwisata. Ya. Sementara infrastruktur di 2 kabupaten ini dari tahun ke tahun belum ada perbaikan dari baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sekarang kita lihat apa peran PNT di sini, karena PNT yang dulu yang dipimpin zamannya Pak siapa yang dulu itu Pak Rapa, Pak Predik Batong, almarhum. Ini dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Utara, yang mana kita tahu beliau adalah salah satu tokoh nasional juga. Beliau juga adalah kader Gerindra. Beliau adalah dekat dengan Bapak Presiden. Kira-kira apa sih yang akan dibawa oleh PNT di 2 kabupaten ataukah 3 kabupaten yang masuk? PNT itu sudah tetap menjadi prioritas, memberi perhatian apa yang bisa dilakukan untuk di Toraja, dan tentunya membangun sinergitas dengan semua pihak yang terkait. Karena itu memang koordinasi dengan Pemda apa yang menjadi kebutuhan juga itu juga jadi. Tetapi di sisi lain dalam waktu tertentu atau insidentil ada momen-momen dimanfaatkan untuk dilakukan kegiatan supaya bisa menopang ekonomi kerakyatan, ekonomi UKM dan sebagainya. Nah tentunya kita harapkan itu memang di daerah-daerah itu sendiri, khususnya di 3 kabupaten itu yang harus punya rencana masyarakatnya dengan semua pihak yang terkait dengan Pemda sempat punya program, dan kita ini memfasilitasi. PMTI hanya punya peran memfasilitasi. Kebetulan dia sudah sebagai legalitasnya sebagai organisasi masyarakat dan punya legalitas, punya pendirian secara resmi dan sudah menjadi itu. Jadi itu yang PMT ini hanya fasilitator aja, memfasilitasi peluang-peluang yang mungkin untuk itu. Nah, saya tidak perlu menjelaskan itu. Mari kita dukung Pak Gubernur ini dengan Mas Gubernur Sulut sebagai putra bangsa, kebetulan Toraja dan Manado, dan apalagi dekat dengan kekuasaan, ya kira-kira semoga itu bisa memberi nilai tambah untuk ke depan. Kita buktikan dengan acara dalam rangka Pontifikui hadir beberapa pejabat ya. Sekarang ini 3 gubernur, beberapa wali kota dan bupati yang hadir. Semua itu ya walaupun tidak ini tapi paling tidak ada kontribusi untuk. Nah, yang jadi tantangan adalah putra-putra daerah atau Pemda setempat dengan masyarakatnya, khususnya generasi muda, apa yang bisa itu? Apa yang bisa dipersiapkan untuk menangkap momen itu? Apalagi ini perubahan begitu cepat, teknologi juga begitu cepat, dan jangan sampai ketinggalan gitu. Bisa menjawab atau ada yang tidak pas. PMTI, saya garis bawahi PMTI sebagai wadah sosial kemasyarakatan, perkumpulan masyarakat Toraja sedunia, bukannya Indonesia, sedunia. Karena perwakilannya ada di mana-mana. Dan terlalu banyak seperti di Eropa, di Australia, di Malaysia, di Singapura dan sebagainya sudah kita lakukan sinergi. Jadi tidak ada program apa selain mendukung dan memfasilitasi kemungkinan yang bisa didorong.
Mungkin tambahan lagi barangkali terkait kegiatan Delejen Pontiku ini yang dari Juni sampai hari ini berjalan dan besok hari puncaknya besok. Kira-kira apa yang menjadi pesan dari Ya, pesannya ini supaya ditangkap bahwa yang pertama itu menjadi pengalaman, dievaluasi, dan saya lihat itu lebih terarah dengan kedua ini. Tapi dengan dalam rangka itu bisa menghadirkan beberapa pejabat negara, gubernur paling tidak 3, langsung membuka dengan akses penerbangan Manado Direct Toraja, dan supaya tadi malam diumumkan oleh waktu dinner di gala dinner di rumah sakit Jaril itu, Hotel Toraja, sekian 10.000 beasiswa untuk mahasiswa Toraja di Manado. Karena historikal perjuangan masyarakat Toraja tidak bisa lepas juga dari bagaimana hubungan dari awal untuk membangun SDM atau pendidikan itu Manado, dan ya hubungan relatif yang kau mau juga seperti itu. Jadi saya kira titik-titik awal itu dimulai dengan ini. Ke depan apa yang menjadi prioritas? Tentunya kita tidak bisa, kita harus melihat di pusat bagaimana di daerah kebutuhannya, sinergitas, dan kira-kira apa yang bisa difasilitasi. PMT bisa melakukan itu, ya. Karena sebagai saya kira itu. Saya satu lagi, Ahmed. Ya. Kan kita berbicara tentang bagaimana menghidupkan nilai-nilai kepahlawanan. Itu jadi poin dari seluruh kegiatan kita. Maksud saya seperti kira-kira seperti apa pandangan AMPE PMTI supaya heroisme atau nilai kepahlawanan tidak hanya sebatas dinikmati pada saat momen Delejen penting seperti ini. Paling tidak ini bisa menjadi bagian dari perjalanan wisata ke Toraja, bahwa di Toraja itu ada seorang pahlawan yang nilai-nilai kepahlawanannya itu menarik untuk diikuti. Misalnya dari keladannya itu bagaimana supaya di Pemda itu apakah menjadi bagian dari muatan lokal di sekolah, menjadi bagian dari tradisi kegiatan Pemda setiap memperingati hari jadi Toraja atau setiap kegiatan nilai-nilai heroisme motif ini selalu tampilkan, supaya kalau kayak begini nanti di acara Delejen begini kita lihat ada kan 1 tahun sekali, itu pun kalau misalnya setiap tahun dilaksanakan Delejen itu, dan nilai-nilai kepahlawanan motifku yang lainnya selain yang saya sampaikan tadi. Saya kira itu menjadi PR kita bersama. Ya. Tetapi itu memang PMT menangkap itu. Kita ini kok bagaimana ya? Pergeseran nilai-nilai sekarang ini sudah menjadi prihatin. Harus kita mulai bangkit. Nah, karena itu cari momen untuk itu. Nah, dengan Pontiku ini dengan memperingati ini sudah kedua ya selama Pak Sidpan sebagai bagian dari keluarga Pontiku, semangat itu mesti gitu dikembalikan, dan bagaimana bisa ditangkap, dan itu semua harus berperan, semua stakeholder harus berperan untuk itu, khususnya Pemda. Tapi kadang-kadang memang susah kita ini berpikir cepat, berpikir apa konseptual dari ini diaspora, tetapi eksekusi sudah, dan di sini pragmatis saja kerjanya saya lihat. Jadi sibuk dengan itu yang tidak prioritas, sehingga itu menjadi 3 elemen di sini sangat menjadi itu. Narkoba, coba yang pembodohan itu anak-anak mahasiswa dia di tukang jaga-jaga kerbau, petarung itu segala macam, sudah kasih obat bagaimana dampaknya dengan ini, ya judi makin ini, tidaknya itu yang paling parah ini pelacuran sangat meningkat, dan narkoba. Tahu ini narkoba jadi sumber pengendaraan, sekarang Toraja jadi sumber peredaran. Nah itu mari kita ini. Nah semangat ini kita coba, itu yang mau digugah oleh PMT. Mudah-mudahan dimaknai semua, tidak hanya ini, tetapi kita ini baru berpikir aja dari diaspora melihat itu.
Tetapi kita mau lakukan apa? Kita mau siap memfasilitasi. Kalau di sini sendiri memang tidak mau berubah, gimana? Itu. Empat unsur itu menjadi agen motivator. Mari kita sadar semua, pendidikan secara formal, waduh, saya kira sudah lewat itu. Tapi integritas makin tidak jelas saat ini. Ya, saya mati begitu. Acara demi acara nggak jelas. Nah, semangat perjuangan pengetahuan bagaimana dimaknai itu dengan dalam bentuk kinerja, dalam membangun kapasitas, dalam membangun jaringan semua pihak supaya memberi nilai untuk kemajuan ekonomi, kemajuan SDM dan sebagainya. Nah, tentunya selain masyarakat juga Pemda lengkapnya apa, bagaimana pesan itu, dan itu harus dieksekusi betul ke daerah. Dan ini di legend kedua ini bagus karena Pemdanya menyambut baik. Jadi saya kerjasama. Kalau dulu Mr. Basang kan ya hura-hura dengan modal uang aja ini juga jadi kita jadi rusak masyarakat sendiri, ada pembodohan yang sana sini. Dan pragmatisme ya itu apa yang mau didapat coba kalau kita mau jujur. Mau dapat apa kita dengan anak-anaknya gubernur provinsi, DPR provinsi, DPR daerah, DPR pusat, cuma lihat apa yang mau dibikin. Nah, ini semua itu jalur perjuangan. Kita ini di luar bla aja, tapi harus ada yang menggolkan. Apakah hal-hal strategis yang mesti misalnya, apa unggulan kita di sini? Kopi misalnya, pendidikan misalnya. Ini harus dipacu itu. Tapi jangan dana itu didagangkan oleh si ini tempat apa ada ini. Kita kehilangan momen DPD, tidak ada lagi karena ego itu. Nah, mungkin saya vulgar dikit, tapi itu semangat itu yang mestinya ya perlu ditangkap dan harus ada kesadaran. Ingin ada kesadaran dari masyarakat kita semua. Apa ini kok ini ada gitu loh. Harus ada rasa bangga bahwa kita juga bukan warga negara kelas 2 karena kita juga leluhur kita memiliki andil di dalam ikut berjuang bersama-sama seluruh elemen bangsa ini. Sehingga itu menjadi motivasi kita bahwa mari kita juga jadi yang terbaik untuk menuju ke depan. Gitu. Ini terakhir Mbak, saya mau tanya. Kan ini dari yang pengetiku kedua Mbak. Nanti nggak tahu tahun depan atau mungkin beberapa tahun ke depan lagi dan jadi pengetiku ketiga. Ada enggak semacam ide dari PMTI atau pengurus atau penasehat bahwa kenapa tidak, kan ini kan namanya Legend Pengetiku, kenapa tidak dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata? Kan ini banyak kayak di sini Benteng Batu ada, terus ada bentengnya lagi di sana, terus ada makamnya. Kenapa tidak dijadikan semacam destinasi wisata dan harus prioritas di situ? Itu pertanyaan bagus. Ini momen itu kita evaluasi semua dan apa jadi itu butuh. Termasuk rekan-rekan wartawan bagaimana memberi informasi ke itu bahwa itu ada yang harus digali melengkapi dengan jangan monoton itu toh, tapi harus ada digali juga itu historikal perjuangan. Dan di sisi lain kita ini kaya loh. Saya pernah ke Afrika Selatan, bagaimana di daerah ini saya didorong harus diajak mesti makan untuk di situ menggambarkan dibuat sebagai orang kaya. Terus view-nya hanya kebun binatang. Saya bilang sorry ya, cari lokasi view yang bagus, yang lebih bagus dari ini di kampung saya 1000 lokasi sehari banyak tuh. Nah itu banyak yang tidak ini. Termasuk itu harus banyak juga yang menulis soal itu historikal. Dan ini di Makale sudah bergerak dengan adanya patung, terus ada religius, nanti mungkin ada. Nah di Toraja jangan monoton yang itu aja gitu loh. Digali dengan lain. Saya pernah baca di YouTube ada di bawah budaya terjun. Jangan didahului masyarakat, nanti tidak tertata lagi Pemda itu. Mestinya dahulu Pemda memetakan, menginventarisir potensi-potensi yang tentunya ya yang banyak peran juga ini teman-teman dari media untuk memberi informasi
dan jadi ini agenda ini kita follow terus dan kita semua mengambil peran. Saya juga harap dari meja banyak nulis tentang itu. Nah, Pemda ini yang tadi bahasanya ini eksekusinya dibawa bagaimana Pemda itu mengajak semua pihak yang terkait yang saling sinergi dan berkolaborasi untuk membangun ini bisa jadi motivasi tersendiri nih. Ada historical dengan itu, di sisi lain bagaimana daerah itu menjadi tujuan. Karena banyak juga yang mau peneliti. Iya, karena Infrastruktur juga ke situ harus dibini, daerahnya juga harus dibenahi. Iya. Betul pendapatnya. karena kan kalau wisatawan bukan sekarang sudah jarang juga sudah mau ambil view cari view kan untuk lihat. Maunya dia historis juga harus ada lah. Ya. Cerita-cerita Ya, historisnya ada. dijadikan destinasi utama lah di sini. Ya, historisnya ada, infrastruktur juga di situ dibenahi, kawasan itu dibenahi. Nanti di Toraja ini kan sudah pada tidak ini penataan ini sudah tidak jelas, semua akunya kayak itu. Jangan Pemda kedahuluan. Saya kira itu ide bagus, tapi tolong nulis. Semua kita ini semua berperan dan PMTI siap memfasilitasi selama mungkin. Ya. Bahasanya begitu kan? Jangan PMTI menjangan, PMTI punya bukan perusahaan. Tinggal Pemda yang mau tangkap bola. Ya. Nangkap bolanya Pemda gimana dengan semua stakeholder yang ada di daerah ini. Sehingga itu biar PMTI mau bikin apa juga kalau di sini ndak itu mau pasir aja. Ya kan? Ya, itu kira-kira. Bisa menjawab? Ya. Oke. Itu catatan itu kasih tahu ke Pemda. Makasih.